Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal Lengkap yang didukung oleh Konsultan Solusi Maritim Indonesia. Kita pernah mengenal, kita pernah mengetahui, dan kita pernah mendengar berita-berita baik di media televisi, media koran, internet, dan lain sebagainya tentang atau perihal kejadian kecelakaan kapal feri yang tenggelam, kecelakaan kapal penumpang, kecelakaan kapal kebakaran, kecelakaan kapal terguling, kecelakaan kapal tabrakan, hilangnya suatu kapal. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena ada suatu kata kunci, yaitu kelaikan kapal, atau dalam bahasa keren kita sebut dengan seaworthiness. Kali ini kami bersama Solusi Maritim Indonesia memberikan sharing dan berbagi perihal apa sih sebenarnya kelaikan itu yang sering kita bicarakan. Prinsipnya apa sebenarnya yang disebut oleh banyak pihak, oleh pemerintah Indonesia, oleh kalangan operator, kalangan pemeriksa, kalangan klasifikasi, dan semua pihak yang terkait dengan keselamatan kapal, keamanan kapal, dan perlindungan lingkungan. Ada beberapa definisi yang tepat terkait dengan prinsip worthiness ini. Namun setelah kami lakukan riset dari beberapa situasi, keadaan kapal, bagaimana prosesnya mulai dari desain kapal, dibangun, dioperasikan, diperiksa, dan lain sebagainya, dan regulasi yang ada baik dari IMO, dari regulasi nasional, prosedur perusahaan, dan lain sebagainya, maka kami mencoba mendefinisikan prinsip daripada kelaikan kapal. Prinsip kelaikan kapal itu adalah mengklasifikasikan apakah suatu kapal telah lolos dalam proses pengujian dan pemeriksaan keselamatan kapal yang telah dipersyaratkan, dan kapal tersebut dapat beroperasi tanpa terjadinya kecelakaan. Serta apakah suatu kapal telah dinilai, dilengkapi, dipertahankan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu saya akan membagi menjadi 12 poin utama terkait dengan prinsip kelayakan kapal ini. Yang pertama, di dalam
menentukan kelayakan kapal, kita harus mengklasifikasikan kapal pada saat didesain. Jenis kapal kita harus bisa klasifikasikan, ukurannya juga kita klasifikasikan, ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Ya, kelayakan kapal tidak terlepas daripada ukuran atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Kapal yang sudah jadi sudah harus diklasifikasikan kepada suatu badan klasifikasi, kepada recognized organization, baik badan klasifikasi atau recognized organization nasional maupun internasional. Itu semua adalah dalam rangka untuk mengklasifikasikan dan membuat rating suatu kapal telah diklasifikasikan atau tidak. Bahkan kapal tersebut sampai dilakukan proses scrapping yang merupakan bagian daripada siklus perjalanan kapal. Itu yang pertama. Lalu kapal dinyatakan layak atau kelayakan itu bahwa kapal harus lewat suatu proses pengujian. Ya. Beberapa rangkaian ujian-ujian terhadap kapal tersebut, terhadap konstruksi kapal, terhadap sambungannya, terhadap kekedapannya, terhadap engine-nya, performanya engine, stabilitasnya kapal, semua dilakukan dalam namanya pengujian. Jadi, suatu kapal itu dinyatakan layak bila kapal tersebut telah lolos dalam proses pengujian. Yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan biasanya dilakukan oleh seorang quality control di suatu galangan. Diperiksa oleh owner superintendent, diperiksa oleh owner surveyor, diperiksa oleh surveyor, diperiksa oleh independent marine surveyor, diperiksa oleh beberapa surveyor dari lembaga-lembaga tertentu, diperiksa oleh class surveyor, diperiksa oleh marine inspector, diperiksa oleh government. Jadi suatu kapal dinyatakan layak setelah dilakukan proses pemeriksaan dan dibuat laporan bahwa kapal tersebut telah layak. Biasanya indikasinya dikeluarkan suatu sertifikat, yaitu sertifikat keselamatan kapal. Sertifikat bahwa kapal tersebut safety, kapal tersebut secure dari ancaman, kapal tersebut tidak mencemari lingkungan, garis muatnya sudah sesuai, tidak mungkin tabrakan, kapal tersebut sudah tepat data-datanya, cat kapalnya juga anti fouling, pengedokan dilakukan secara teratur setiap 2 tahun setengah sekali, 5 tahun sekali dilakukan survei besar. Ya. So, 3 pertama ini menyatakan suatu kapal dinyatakan layak karena satu proses pemeriksaan dan diberikan sertifikasi. Lalu, apa yang keempat? Tentunya suatu kapal dinyatakan layak atau tidak itu ada garis batasnya. Garis batas yang ada di sini dikenal di dalam dunia perkapalan dan dunia pelayaran adalah regulasi.
Regulasi yang disepakati bersama oleh negara-negara dan dibahas di dalam organisasi internasional, baik di PBB maupun di IMO atau di ILO atau di FAO dan lain sebagainya, maka regulasi itu tersebut secara tidak langsung adalah merupakan batas. Suatu kapal yang komplain dengan regulasi artinya kapal itu layak. Dan kapal yang tidak sesuai dengan regulasi dinyatakan tidak layak. Oleh pihak independen biasanya dibikinkan suatu technical rule. Oleh kelas dibuat technical rule. Kapal yang sudah lolos dalam pemeriksaan kelas, biasanya kapal tersebut merupakan kapal yang bisa dinyatakan layak. Tetapi yang menyatakan layak tidak boleh siapa-siapa kecuali otoritas, yaitu negara. Kapal mengikuti prosedur di dalam proses desain, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasikan, mengikuti prosedur. Jadi kalau ada suatu perusahaan pelayaran, kapal, operator kapal, KPK tidak menjalankan prosedur, maka kapal tersebut boleh dibilang kurang begitu layak karena tidak mengikuti prosedur. Ada guidance-nya, ada technical guidance. Di dalamnya ada circular, ada surat-surat edaran, ada best practice, dan lain-lain. Sehingga itu merupakan pembatas suatu kapal dinyatakan layak apa tidak. Yang nomor 4. Lalu yang nomor 5. Semua tadi, baik yang nomor 1, mengklasifikasi, lolos ujian, pemeriksaan, dan mengikuti standar. Namun bila kapal tersebut tidak dapat dioperasikan, tidak dapat beroperasi, dan tidak bisa berlayar, maka kapal tersebut kita nyatakan tidak layak karena tidak beroperasi. Sehingga suatu kelayakan seaworthiness kapal itu ditentukan juga kapal tersebut beroperasi atau tidak. Yang nomor 6, meskipun kapal itu beroperasi, kalau kita dengar terjadinya kecelakaan, ya ada suatu kecelakaan, tabrakan yang tadi saya katakan, tenggelam, terguling, miring, bocor, kebakaran, hilang, itu artinya terjadi accident, kecelakaan, sehingga kapal dinyatakan tidak layak. Sudah habis, title layaknya habis dengan adanya berita kecelakaan kapal. Oleh karena itu, operator, pengusaha kapal itu adalah pengusaha yang memegang risiko tinggi. Ya, transportasi laut, udara, darat itu sebenarnya tinggi. Tapi kenapa kok kapal lebih mendapat perhatian? Karena komoditi atau angkutan kargo yang diangkut nominalnya lebih besar daripada yang diangkut oleh transportasi moda apapun. Tanker 80.000 ton, artinya 80 juta ton. 80 juta kalau dikalikan dengan harga solar itu artinya 80 juta ton atau 80 miliar kalikan 6.000 rupiah saat ini misalnya. Itu berapa miliar dan berapa triliun yang harus diangkut oleh kapal tersebut. Pesawat kecil jumlahnya, paling maksimum penumpangnya 500 orang ya.
Kereta paling kalikan 10, cuman paling 40, 50 kali 10, 500 juga kereta. Mobil kecil ya, KRL kecil. Kapal luar biasa besarnya, apalagi kapal feri Roro, kapal penumpang. Nah, operator kapal feri Roro dan penumpang itu adalah pengusaha atau operator yang berani mengambil risiko atau risk taker. Jadi item yang nomor 6 adalah tanpa terjadinya kecelakaan kapal. Item nomor 7 adalah melalui proses penilaian. Jadi suatu kapal itu harus, memang tidak ada rating yang tepat, namun setiap lembaga pasti harus bisa membuat satu nilai. Galangan punya QC, pasti ada proses penilaian. Pemilik kapal mempunyai OS, pasti ada proses penilaian. Klasifikasi, melakukan proses survei dan sertifikasi, ada proses penilaian. Government, marine inspector, surveyor, semuanya mempunyai proses penilaian. Jadi kelayakan itu dilakukan melalui proses penilaian. Jadi kalau ada kapal dinyatakan layak tanpa melalui proses penilaian, maka ada something wrong. Perlu dipertanyakan, kenapa kok tidak melalui proses penilaian? Nomor 8. Nomor 8 adalah kapal harus dilengkapi. Konstruksinya sudah bagus, maka equipment-nya harus ada. Radionya harus dipasang, sarana komunikasinya harus dipasang. Stability, sarana untuk memonitor stabilitas harus ada. Cargo handling harus dilengkapi dengan peralatan yang safety. Permesinan, mesin bantu, pompa, semua dilengkapi. Kapal harus dilengkapi dengan sesuatu kelengkapan yang memenuhi ketentuan. Diberikan alat-alat keselamatan, skoci, life raft, life jacket, life buoy, tali temali, dan sebagainya. Rescue boat. Sehingga kapal harus dilengkapi. Bila kita mendengar kapal, oh kurang ininya, kurang itu, tidak lengkap, itu artinya poin 8 ini menyatakan kapal tersebut tidak layak. Dari definisi kita menginjak ke nomor 9. Meskipun kondisi 1, 2, dan 3 tadi sudah dilakukan ya, mengklasifikasi, lolos ujian pemeriksaan, memenuhi syarat, dapat beroperasi dan tanpa ada kecelakaan, melalui satu proses dan kapal harus. Namun bila semua tadi tidak dipertahankan dengan baik, maka kapal tersebut dinyatakan tidak layak. Apa itu dipertahankan? Diperiksa kelas pada tahunannya bagaimana, intermediate-nya bagaimana, pengedokannya bagaimana, 5 tahunannya SS-nya bagaimana, diperiksa oleh pemerintah, annual survey inspection-nya bagaimana, sampai renewal-nya bagaimana, sertifikat selalu di-endorse. Itulah namanya dipertahankan dengan baik. Seluruh prosedur dipertahankan dengan baik oleh ABK. Nah, itu kalau tidak dilakukan, maka kapal dinyatakan tidak layak. Nomor 1 sampai 9 dilakukan ya, baik nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9 dijalankan, bahkan sampai dipertahankan. Namun bila tidak dilakukan dengan cara yang baik dan benar, maka kapal tersebut juga tidak dinyatakan layak. So, harus dengan cara yang benar,
yang sudah ditentukan secara ilmiah, secara praktis, berdasarkan ketentuan, berdasarkan standar, itu artinya dengan cara yang baik. Jadi kalau ada kapal tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka kapal tersebut dinyatakan tidak layak. Yang ke-11, semua ketentuan-ketentuan lain, tidak terkecuali ketentuan IMO, government, pertentuan perusahaan, semua ketentuan-ketentuan operasional yang tidak tertera dalam regulasi maupun rule maupun guidance, semuanya nomor 11 harus dipenuhi. Dan itu menjadi bagian nomor 11 dari kelayakan kapal. Dan yang terakhir, nomor 12, itu kembali kenapa kami tekankan, yaitu kelayakan harus dipertahankan. Dipertahankan. Sehingga definisi yang kami buat bahwa prinsip dari kelayakan adalah mengklasifikasikan apakah suatu kapal telah lolos pengujian, pemeriksaan keselamatan yang dipersyaratkan untuk dapat beroperasi tanpa terjadinya kecelakaan, serta apakah suatu kapal telah dinilai, dilengkapi, dan dipertahankan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kira-kira sharing singkat kami perihal prinsip kelayakan. Kami siap memberikan saran, advice, atau diskusi, ataupun saya diberikan masukan, terutama kawan-kawan dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmu yang tiada ternilai. Demikian, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Salam sehat, salam terhindar dari COVID-19.